فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi qabli wa tiwahin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaila la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa mu'alamdana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man halaka wa huwa latiful khabir. Wa kasyafna angka kita aka pabasar kayumal hadid. Amma ba'du. Fayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, saudara, saudari dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah, sehingga kita bisa dikumpulin lagi di majelis yang barakah ini, serta salawat salam semoga tercurah kepada Habibana Sayyidina Habibil Azam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya yang agung, ahli baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih pada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, dan guru-guru agama yang telah bimbing kita pelan-pelan, yang dimana mereka semua mengajar dengan ikhlas dan kita yang diajar dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesabaran dan keridhaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala hilaf-hilafnya, menerima amal ibadah kita yang tidak seberapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Taillah Sekandari rahimahullah, yang dimana kita diajarkan pelan-pelan tentang ilmu tauhid, ilmu yang sesungguhnya ilmu, keyakinan yang sesungguhnya keyakinan, daripada kita punya ibadah, punya kehidupan, punya segala sesuatunya yang harus berkeyakinan bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa penuh keraguan, apalagi menyimpang. Wallahu a'lam bishawab gitu. Sebelum dilanjut, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang pelajaran yang kemarin, khususnya dari hikmah pertama sampai hikmah ke-24? Dari 24 ya, benar gitu. Ada? Nggak ada, kita lanjut. Kalau nggak ada ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul wal khamisa wal isrun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alamah al-arifillah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Taillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala Syekh matarok min jahil syai'in min aradani yuhadditha fil waqti ghairi min azharullahi fih, yang artinya ialah tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan barang siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu dalam suatu masa atau suatu zaman atau suatu waktu selain daripada itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masa itu. Wallahu a'lam bishawab.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pengajian akidah kita, yang dimana tadi sudah dijelaskan tentang isi materi, yakni berkenaan dengan keadaan hamba. Ada syarah yang berbunyi, iza aqamallahu subhanahu abdan bihali minal ahwali badaniyan kana aw qalbiyah la yazammuhu syar'u falyatazim zalik wal yuhsinul adab wal yarda bizalik wala yantaki ila ghairi ma huwa fihi hatta yankulahu subhanahu wa ta'ala fa inni taqala ghairu ma huwa fihi faqad jahila rabbah wal jahilu billah al jahilu minal jahil murakkab wallahu alam bisawab. Yang artinya ialah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan seorang hambanya pada satu keadaan dari keadaan-keadaan hamba, baik badannya maupun hatinya, yang mana keadaan itu tidak dicela oleh syara atau agama, hendaklah dia melazimi keadaan itu, beradablah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau redho, dan tidak berpindah dari keadaan-keadaan hamba tersebut sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memindahkan. Kalaupun dia pindah dengan usahanya sendiri, dia itu lebih bodoh daripada orang jahil murakkab. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui di sini ialah materi kita hari ini ialah tentang keadaan hamba dan merupakan hubungannya dengan takdir keadaan kehidupan kita. Di dalam surat Al-Hadid sudah dikatakan tuh jelas dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahul mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan dialah kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang maha segala, berkuasa atas segala sesuatunya. Sudah jelas, baru 2 ayat aja udah jelas. Jadi di langit dan di bumi semuanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita begitu repot-repot memikirkan yang ada di bumi, yang ada di langit, sedangkan itu semua punya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi kita memikirkan bagaimana nasib kita, sedangkan nasib kita, takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita pengen merubah keadaan kita? Kenapa kita pengen merubah keadaan kita? Dikarenakan kita di dalam kehidupan kita tidak pernah membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, aku mohon ya Allah pertolonganmu ya Allah, agar aku selalu ingat zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Itu sudah merupakan rezeki yang sangat besar daripada kita hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ubudiyah kita, Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia di dunia ini cuma ada 2 jenis. Kita akan jelasin nih pelan-pelan. Yang pertama ialah manusia yang jahil atau bodoh, yang jahil. Manusia jahil
Di otaknya, di pikirannya cuman ada ilusi-ilusi, tipuan yang dilihat. Yang pertama ada ilusi di pikirannya dan tipuan-tipuan yang dilihat oleh matanya. Akhirnya hatinya menjadi buta. Dia tidak memandang realita. Itu tanda-tanda orang bodoh yang pertama. Yang pertama ialah ada ilusi otaknya. Lalu dia tertipu dengan fata morgana gitu. Wabil khusus contohnya ialah pejabat-pejabat yang korupsi. Ketika dia sudah menjabat, dia sudah kaya, tapi dia rakus dengan harta rakyat. Ya. Ataukah akhiratnya dah ada ulama banyak yang menjual ayat-ayat agama demi perutnya, demi keluarganya, demi kekayaan semata, demi popularitas, demi yang lain. Itu merupakan ada ilusi di pikirannya, karena dipikirnya kalau ulama miskin, kalau ulama naik sepeda motor, kesannya nggak ada harganya. Padahal itu semua hanya tipuan terus yang diasah di otaknya. Dia tertipu. Atau enggak barang karyawan gajinya 1 juta tapi sering makan daging KFC yang mahal harganya. Akhirnya duitnya habis gitu. Saudara-saudara yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 ialah manusia beradab. Manusia beradab ialah hatinya bersih dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tertipu lagi dia dengan keadaan dunia maupun keadaan dirinya gitu. Tugas dia hanya ibadah terus, mindsetnya ibadah terus. Apa yang dimaksud ibadah? Ya kerja ibadah diniatin, dagang ya ibadah diniatin, semuanya serba ibadah diniatin, urus rumah tangga di ibadah diniatin. Kalau kita begitu gak diniatin gak segala sesuatunya gitu. Yang pertama ialah tanda-tanda orang jahil itu. Yang paling awam jahilnya namanya jahil basit gitu. Jahil basit ialah orangnya tidak tahu bahwa dia tidak tahu gitu. Ketika ada fulan bertanya mana kambing mana domba, dia berkata tidak tahu, ya udah selesai semuanya. Karena apa? Yang dasar aja dia tidak tahu mana kambing mana domba, begitu jelas perbedaannya. Yang nomor 2 ialah jahil murakkab. Orangnya tidak tahu dan dia tidak tahu tapi dia sok tahu. Dia ini namanya jahil murakkab. Contohnya masyarakat Indonesia. Sudahkah siapa yang menjadi presiden tahun 2024? Dia udah pada tahu tuh masyarakat Indonesia. Sedangkan orang-orang alim mah diem aja. Kalau kita kan sok tahu tuh. Pak Ono yang jadi, Pak ini yang jadi, Pak Ono yang jadi, Pak ini yang jadi. Terbukti semuanya salah total gitu. Yang nomor 3 ialah tanda jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang lebih parah daripada yang pertama yang basit maupun yang nomor 2 murakkab. Yakni orangnya tidak tahu Allah itu yang ngasih rezeki, maha melihat, maha mengatur, maha segalanya. Prakteknya kita tidak ngaku bahwa kita ini bodoh prakteknya, tapi buktinya kita ini jahil benar, bodoh banget buktinya. Tidak ada manusia yang mengaku lisannya bodoh, nggak ada. Tapi perbuatan sehari-harinya mengaku dia itu bodoh. Apa contohnya? Masih megang asbab, usaha, doa, tawajuh gitu. Wabil khusus contohnya, kalau gua nggak kerja bagaimana dapat duit gitu. Kalau gua nggak dagang bagaimana gua dapat rezeki gitu.
Kalau gua nggak ini gimana gua dapat ini? Ya itu namanya masih megang asbab gitu. Yang nomor 2 ialah gembira dengan asbab dia, gembira. Ketika dapat duit daripada gajian di akhir bulan, senangnya minta ampun. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ngasih rezeki kepada dia. Dia lupa. Dia berterima kasih kepada bosnya dan dia mengakui dirinya kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas katanya. Gitu. Ya nomor 3 sedih karena asbab. Gitu. Akhir bulan gajian. Senang dia jadi raja sehari. Habis itu jadi budak 29 hari. Sedih duitnya habis gitu. Dia sedih lagi karena duitnya sudah habis. Itu namanya jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang lebih parah, jahil kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau bisa dikatakan dia masih orang dendaman. Masih dendaman dia gitu. Dendam kepada orang, jahat kepada orang, ngomongin orang seakan-akan Allah tidak melihat, seakan-akan Allah tidak mendengar, gitu. Seakan-akan Allah tidak mengetahui. Dia ini jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling jahat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah tiada di dalam kehidupannya gitu. Nanti di yaumil mahsyar dikatakan, ya manusia, mengapa engkau jahat padaku? Sesungguhnya engkau melupakan aku di dunia. Kenapa? Kenapa engkau berbuat maksiat? Begitu enaknya, begitu entengnya, begitu luasnya, seakan engkau tidak melihatku di dunia itu. Kenapa? Kenapa engkau begitu jahat? Padahal rezeki sudah aku kasih, kesehatan sudah aku beri, kenyamanan, anak, rumah, harta sudah aku kasih. Kenapa kau tidak mau ibadah kepadaku? Kenapa? Itu nanti akan terjadi dialog di yaumil mahsyar. Manusia yang sangat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam sendi sisi kehidupannya gitu. Itu tanda-tanda yang pertama ialah jahil, yang ada 3. Jahil basyid, murakkab, dan jahil dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita yang mana nih saudara-saudara masuknya gitu? Apa yang basyid atau murakkab atau jahil kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang nomor 2 ialah tanda-tanda berada kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah dikatakan yang pertama ialah talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu itu ada guru, ada murid, ada guru, ada murid. Kalau di YouTube itu namanya tontonan di YouTube. Tontonan, tidak bisa jadi tuntunan gitu. Ente mesti ngaji, ketemu dulu sama gurunya, dibolehkan tidak ngaji di YouTube gitu. Karena takutnya ente salah arti, salah memaknai, walaupun itu sekelas ulama besar. Maklum, kita ini bodoh, tidak bisa sembarangan mengambil faidah-faidah yang manfaat dari ulama-ulama besar. Itu pahamin itu bahasa ilmu itu. Kita ini bodoh, tidak nangkep. Jadi mesti ketemu guru-gurunya dulu, kiai-kiai yang di desa-desa, yang di kampung-kampung, yang di masjid-masjid. Udah tanya sama dia, apa maksudnya, baru ente boleh ngaji di YouTube, bebas. Namanya ngambil manfaatnya aja gitu. Yang namanya guru dan murid, mesti ada yang dinamakan hubungan gitu. Namanya hubungan pelajaran. Guru pun nggak bisa sombong. Nggak bisa guru sombong. Bagaimana mau sombong kalau muridnya nggak ada? Mau ngajar siapa dia gitu. Begitupun murid tidak bisa sombong. Kalau nggak ada gurunya, dia mau belajar sama siapa? Guru dan murid itu sama-sama membutuhkan. Kayak saya dan pribadi, saya dan ente sama-sama membutuhkan gitu. Makanya ente saya jaga sekuat sampai mati, saya jaga baik jasadnya maupun batinnya. Karena apa? Ente udah kayak ruh aneh gitu. Ente udah kayak ruh aneh gitu. Sebab ente yang bisa membuat aneh, menjadikan pribadi aneh, perbuatan aneh, hati aneh bisa amal soleh gara-gara ente ngaji. Kita sama-sama membutuhkan. Begitupun ente kepada aneh gitu. Ketika sudah ada hubungan daripada murid dan gurunya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan semua kebutuhan dunianya. Dilazimi, diredoi. Kalau udah ngaji sabar gitu. Kebanyakan kan anak muda sekarang kalau udah nikah nggak ngaji,
Kalau udah kerja nggak ngaji kebanyakan, udah punya anak nggak ngaji gitu. Ada masalah dikit nggak ngaji gitu. Padahal ngaji itu untuk batin, ngaji itu untuk membaguskan zohir, ngaji itu untuk bekal akhirat gitu, kudu paham gitu. Yang nomor 2 ialah beradab soal kerja atau dagangan. Selama tidak ada yang haram, lanjut gitu, lanjut, sabar gitu. Dikasih tidak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lazimi, santai, kalem, legowo bahasanya, santai gitu. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak buta, tidak akma, dia maha melihat sampai sejauh mana kita melazimi keadaan tersebut. Yang nomor 3 ialah fakir gitu. Biaya hidupnya 5.000 tapi dapat sehari cuma 7.000 gitu. Selama ngajinya lancar, sholat, puasa, sholawat, semuanya lancar, lazimi. Jangan minta kaya, jangan gitu, tapi lazimi pelan-pelan. Allah lagi senang kepada hamba tersebut. Karena apa? Tidak dicela syarat dia. Sholatnya lancar, ngajinya lancar, puasanya lancar, dan lain-lain lancar, lazimi dan ridhoi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalah badan dan masalah hati ya banyak. Yang tadinya sedih pengen jadi senang gitu. Yang tadinya susah pengen jadi bahagia gitu. Lazimi dulu pelan-pelan keadaan ente, pelan-pelan lazimi gitu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala semuanya berkehendak gitu. Bila mana kita sudah berusaha tapi tidak dikasih-kasih, ya perbaiki dulu keadaan kita pelan-pelan. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para aulianya, para ulama-ulama, baru pada guru-gurunya, pelan-pelan gitu. Tolong dibedakan, ente udah ngaji, jangan samakan dengan orang yang enggak ngaji, jangan samakan gitu. Jangan samakan, ente itu orang baik gitu, karena masih mau ngaji. Berbeda dengan orang-orang yang di sekitaran ente gitu. Karena ulama-ulama tuh kayak Ka'bah gitu. Yang jauh mendekat, yang dekat tidak menghiraukan gitu. Sampai di sini yang mau ditanyakan kah? Gitu. Kalau boleh dikatakan kita berusaha sampai berhasil, kan ada titik tengahnya tuh. Diisi dengan 3, tawakal, berdoa, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dilupakan banyak kalangan manusia, khususnya yang ngaji. Dia berusaha aja tapi nggak tawakal, nggak mau berdoa, dan nggak mau pasrah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya segini dulu pelajaran kita yang di papan tulis nih, bahwasanya manusia itu ada 2. Yang pertama ialah ada yang jahil, yang nomor 2 ialah ada yang beradab gitu. Jangan sampai kita masuk ke golongan-golongan jahil, lebih-lebih jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita melupakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik wal inayah wal inabah wat taubah wal istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Saya pribadi mohon maaf, falahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdausi Firuzah